Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Anggelis dari Prodi PGSD 4B. Akan memaparkan materi tentang tata kelola keuangan pendidikan di sekolah dasar. Perencanaan target atau suatu yang dituju atau tujuan pengawasan. Pengertian menurut Powerwa Darminta 2006, pengelolaan adalah proses yang membantu merencanakan kebijakan dan pencapaian tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Yang kedua, Laurencio Zygmunt 2003. Menurutnya yang diajarkan dalam bukunya keuangan dapat didefinisikan sebagai karya seni dan ilmu pengetahuan dari pengelolaan uang. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan di sekolah dasar. Yang pertama, transparansi. Tujuannya untuk mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam manajemen keuangan. Yang kedua, akuntabilitas. Tujuannya untuk mengefisienkan pengelolaan keuangan. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan di sekolah dasar. Yang pertama, efektivitas. Tujuannya untuk dapat tepat sasaran. Yang kedua, efisiensi. Tujuannya untuk mengurangi praktek korupsi. Pengguna keuangan dilandaskan pada prinsip-prinsip. Yang pertama, hemat, tidak berwenang. Yang pertama, hemat, tidak bermewah-mewahan, efisien dan dapat memenuhi perencanaan kebutuhan teknis. Yang kedua, terkendali dan terarah sesuai dengan perencanaan kegiatan atau program. Yang ketiga, keharusan penggunaan kemampuan. Sumber-sumber keuangan pendidikan. Yang pertama, pemerintah menyalurkan dana rutin setiap tahun melalui jalur daftar isian kegiatan DIK ke masing-masing sekolah. Yang kedua, orang tua siswa. Dana dari orang tua siswa atau disebut dengan istilah iuran sekolah. Besarnya iuran sekolah ini diketahui melalui rapat sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Dana ini dari masyarakat yang tidak terkait oleh sekolah. Sumber-sumber keuangan pendidikan. Yang pertama, alumni. Dana dari alumni ini sebagai bentuk kepedulian untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Yang kedua, beserta kegiatan dana ini dapatkan. Yang kedua, peserta kegiatan dana ini didapatkan dengan cara membuat kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Dengan itu, siswa disarankan untuk membayar. Yang ketiga, kegiatan kewirausahaan sekolah.
Kewirausahaan ini dapat dilakukan dengan melalui koperasi, kantin, fotokopi, dan lain-lainnya. Fungsi-fungsi manajemen keuangan pendidikan. Ada 4 fungsi. Yang pertama, perencanaan keuangan pendidikan. Yang kedua, penyusunan anggaran keuangan. Yang ketiga, pelaksanaan keuangan pendidikan. Yang keempat, evaluasi keuangan pendidikan. Yang pertama, perencanaan keuangan pendidikan. Jones menyatakan bahwa financial planning is hard budgeting, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mengatur keuangan yang tersedia supaya dapat tercapai dengan aturan yang tersusun dan terhindar dari sesuatu yang dapat merugikan. Yang kedua, penyusunan anggaran keuangan. Fungsinya yaitu diawali dengan mengetahui sumber diperolehnya keuangan yang telah didapatkan. Pada fungsi yang awal ini dimulai dengan mencari tahu dari mana asalnya pendapatan keuangan yang telah dihasilkan. Pengaturan uang yang dikeluarkan dalam kegiatan proses pembelajaran. Diadakannya pemeliharaan kebutuhan sarana prasarana yang tersedia. Semua bahan serta alat yang digunakan dalam pelajaran tunjangan jasa pengajar yang tidak tepat serta tercapainya kesejahteraan bersama. Yang ketiga, pelaksanaan keuangan pendidikan. Juga menyatakan bahwa implementation involves executing atau pelaksanaan anggaran merupakan kegiatan yang didasarkan pada rencana yang sudah disusun serta memungkinkan terjadinya kesesuaian apabila dibutuhkan. Secara garis besar, dalam pelaksanaan keuangan sekolah adalah penerima atau pemasukan dan penggunaan atau pengeluaran. Yang keempat, evaluasi keuangan pendidikan. Menurut Jones, evaluasi keuangan adalah proses pengevaluasi pencapaian tujuan. Evaluasi adalah pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai dan harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian atau dalam hal ini audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasi bukti-bukti informasi terukur tentang suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan independen agar dapat melaporkan apakah informasi yang dimaksud sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengertian biaya pendidikan. Menurut Jones, evaluasi keuangan adalah proses mengevaluasi pencapaian tujuan. Evaluasi adalah pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai dan harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian atau dalam hal ini audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasi bukti-bukti informasi terukur tentang suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten
dan independen agar dapat melaporkan apakah informasi yang dimaksud sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengertian biaya pendidikan. Yang pertama, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung masuk untuk mendukung proses pendidikan. Biaya langsung akan mempengaruhi output pendidikan, antara lain gaji guru dan tenaga lainnya, pembelian buku, sarana belajar mengajar, alat laboratorium, buku pelajaran, buku perpustakaan, dan lain-lainnya. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan, antara lain biaya hidup, transportasi, dan biaya lainnya. Yang kedua, biaya sosial dan biaya pribadi. Biaya sosial yaitu besarnya biaya sekolah yang harus dibayar masyarakat untuk membayar pendidikan. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga atau individu untuk membiayai pendidikan. Yang ketiga, biaya moneter. Biaya moneter dan non-moneter. Biaya moneter didefinisikan sebagai biaya langsung dan tidak langsung yang dibayarkan oleh masyarakat dan individu. Biaya non-moneter adalah kesepakatan yang hilang dengan menggunakan untuk membaca buku dan belajar. Yang keempat, saat membahas biaya, ada dua jenis utama yang perlu dipertimbangkan: tetap dan variabel. Biaya tetap adalah biaya yang terkait dengan perolehan barang modal seperti membangun gedung sekolah dan pengadaan peralatan. Di sisi lain, biaya variabel adalah pengeluaran yang diperlukan untuk operasional sekolah sehari-hari, seperti membayar gaji, membeli buku teks, dan menutupi biaya utilitas dan tagihan lainnya. Jenis biaya pendidikan yaitu ada 3. Yang pertama, pada saat yang sama tidak ada dalam Peraturan Pemerintah Pasal 3 Nomor 48 Tahun 2008 tentang biaya. Yang kedua, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan meliputi biaya investasi, biaya operasional. Yang ketiga, pengeluaran pribadi siswa. Biaya untuk lembaga pendidikan biasanya meliputi: yang pertama, biaya langsung